Ayat hari ini adalah 2 Samuel 1, ayat 1-11. Mari kita baca bersama. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara, dari pihak Saul, dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya, juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan, anaknya, sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku. Dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya, dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau, orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Amin. Pendalaman kitab Markus yang telah kita lakukan sejak bulan Januari telah berakhir kemarin pada hari Minggu Paskah. Mulai hari ini, kita akan merenungkan firman dari kitab 2 Samuel. Saat kita melihat kembali kehidupan Daud yang menerima pujian indah sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan, saya berharap kasih karunia Tuhan yang menyertai Daud juga akan menyertai kita, sehingga kita pun dapat hidup sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Kitab 2 Samuel adalah kelanjutan langsung dari kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel mencatat kisah sejarah Israel yang beralih dari zaman hakim-hakim ke zaman kerajaan. Samuel, hakim terakhir Israel, atas permintaan dan harapan rakyat serta dengan izin Tuhan, mengangkat Saul sebagai raja pertama. Saul, yang diurapi dan menjadi raja di tengah sorak-sorai dan harapan banyak orang, tidak lama kemudian ditinggalkan oleh Tuhan karena tidak sepenuhnya taat pada firman Tuhan. Tuhan, melalui Samuel, mengurapi Daud yang seorang gembala dan mengangkatnya sebagai raja kedua. Daud, yang menjadi pahlawan bangsa dengan merobohkan Goliat, raksasa Filistin, dalam nama Tuhan dan membawa kemenangan dramatis bagi Israel, segera harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya karena iri hati dan kecemburuan Saul. Daud menghabiskan lebih dari 10 tahun di padang gurun untuk menghindari kejaran Saul, dan ketika situasinya menjadi sulit, ia mengungsi ke tanah orang Filistin yang merupakan musuhnya, dan tinggal di sebuah kota bernama Ziklag. Suatu hari, orang-orang Amalek menyerang Ziklag dan merampas keluarga serta harta benda Daud dan anak buahnya. Saat Daud berperang melawan orang Amalek untuk merebut kembali semuanya, perang pecah antara orang Filistin dan Israel. Dalam perang yang terjadi di pegunungan Gilboa ini, Israel mengalami kekalahan besar, dan pada saat itu Saul serta ketiga putranya terbunuh. Di tengah situasi yang mendesak dan kacau inilah, kisah firman hari ini, yaitu kitab 2 Samuel, dimulai. Beberapa hari setelah Daud menang dalam pertempuran melawan orang Amalek dan kembali ke Ziklag, seorang pria datang kepada Daud dengan pakaian yang terkoyak-koyak dan tanah di kepalanya, lalu sujud menyembah. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai orang yang lolos dari perkemahan Israel. Kepada Daud yang ingin tahu hasil pertempuran di Gilboa, ia memberitahukan bahwa Israel telah kalah. Dan selain banyak prajurit,
Saul dan Yonatan juga telah tewas. Ketika Daud bertanya bagaimana ia tahu bahwa Saul dan Yonatan telah mati, pria ini menjawab bahwa ia kebetulan berada di pegunungan Gilboa dan melihat Saul dikejar oleh kereta-kereta perang Filistin. Saul juga melihat pria ini, menanyakan identitasnya, dan ia memperkenalkan diri sebagai orang Amalek. Katanya, Saul meminta orang Amalek itu untuk membunuhnya karena penderitaannya sangat besar. Dan karena menurut penilaiannya Saul tidak mungkin hidup, ia pun mengakhiri hidup Saul. Sebagai bukti kematian Saul, ia melepaskan mahkota dan gelang dari lengan Saul dan membawanya kepada Daud. Namun, kita menemukan bahwa cerita yang disampaikan oleh orang Amalek ini bertentangan dalam detail akhir kehidupan Saul, dengan cerita yang tercatat tepat sebelumnya di 1 Samuel 31. Fakta besar bahwa Israel kalah dalam pertempuran dan Saul serta putranya gugur adalah sama. Tetapi 1 Samuel 31 mencatat bahwa Saul, yang terluka parah oleh panah, meminta pembawa senjatanya untuk membunuhnya. Ketika pembawa senjatanya ragu karena takut, Saul mengambil pedangnya sendiri, merebahkan diri di atasnya, dan mengakhiri hidupnya sendiri. Para ahli Alkitab menilai bahwa di antara dua kesaksian tentang kematian Saul ini, kesaksian di 1 Samuel 31 lebih masuk akal. Ini karena wajar jika seorang raja seperti Saul didampingi oleh seorang pembawa senjata, yaitu pengawalnya. Selain itu, sebelum mati, Saul takut jika orang Filistin yang tidak bersunat itu akan menikam dan menghinanya. Sehingga tidak masuk akal jika ia meminta orang Amalek yang sama-sama tidak bersunat untuk mengakhiri hidupnya. Artinya, Saul meninggal seperti yang tercatat dalam 1 Samuel 31, dan orang Amalek ini, entah bagaimana caranya mendapatkan mahkota dan gelang yang dimiliki Saul. Kemudian, ia datang kepada Daud dengan harapan akan menerima pujian dan hadiah besar darinya, jika ia menyampaikan berita kematian Saul, beserta barang-barang yang melambangkan raja itu. Dan untuk menonjolkan jasanya, ia berbohong dengan mengatakan bahwa dialah yang telah mengakhiri hidup Saul. Ini juga berarti bahwa orang Amalek ini tahu bahwa Daud telah diurapi, dan ia menyadari bahwa Daud akan menjadi raja berikutnya setelah Raja Saul meninggal, yang menunjukkan bahwa ia sangat memahami budaya dan situasi Israel. Alasan mengapa ia mengetahui keadaan politik ini juga terlihat pada ayat 13, di mana ketika Daud bertanya kepadanya, "Asalmu dari mana?" Ia memperkenalkan dirinya sebagai anak perantau, orang Amalek. Ungkapan perantau ini berbeda dari orang asing biasa yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Israel. Ungkapan perantau ini berarti orang yang masuk ke dalam komunitas Israel dan hidup bersama mereka. Dengan kata lain, orang Amalek ini adalah seseorang yang hidup bersama bangsa Israel dan memahami budaya Israel, di mana orang yang diurapi dapat naik takhta. Ia juga memahami situasi politik, bahwa ada dua orang yang diurapi di Israel saat itu, di mana raja yang ada ingin menyingkirkan calon raja lainnya, dan calon raja lainnya itu sedang dalam pelarian. Orang Amalek ini menilai bahwa dengan kematian Saul yang gigih mengejarnya, Daud secara alami akan naik takhta. Untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar ketika Daud menjadi raja, ia menambahkan kebohongan bahwa dialah yang telah membunuh Saul. Namun reaksi Daud saat mendengar berita bahwa Saul telah gugur sama sekali berbeda dari yang diharapkan oleh orang Amalek itu. Mari kita baca bersama ayat 11 dan 12. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Amin. Daud mengoyakkan pakaiannya, meratap, menangis, dan berpuasa. Ini adalah cara untuk mengungkapkan kesedihan kepada Tuhan saat menghadapi bencana atau tragedi yang tak tertahankan, atau saat jatuh ke dalam keputusasaan yang ekstrem. Sebenarnya, seperti penilaian orang Amalek ini, situasi ini bisa saja menjadi alasan yang cukup bagi Daud untuk bersukacita. Saul adalah raja yang ia layani dan juga ayah mertuanya. Tetapi pada saat yang sama, ia adalah pengejar dan saingan yang gigih. Kini ia telah meninggal, sehingga Daud bisa saja menganggapnya sebagai keuntungan tak terduga, mengakui bahwa Tuhan telah menyelamatkannya dari tangan musuh, dan menyanyikan lagu pujian. Itu adalah situasi di mana ia bisa segera kembali ke Israel dan membuat rencana serta strategi untuk menjadi raja berikutnya. Namun, Daud bersedih atas fakta bahwa raja yang memiliki tanggung jawab untuk diurapi oleh Tuhan dan memimpin umatnya atas nama Tuhan, telah membuat pilihan yang salah dengan tidak mengandalkan Tuhan dan menaati firman-Nya. Akibatnya,
Bukan hanya raja itu sendiri, tetapi juga umat Tuhan mengalami kekalahan dan kematian. Dia berkata pada orang Amalek itu, mari kita bersama ayat 16. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu, memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Amin. Daud tidak melupakan makna yang terkandung dalam pengurapan itu, yaitu bahwa Tuhan telah memisahkan, memilih, dan menjadikan seseorang sebagai miliknya. Ia memahami bahwa orang yang diurapi Tuhan tidak dapat diperlakukan sembarangan karena ia adalah orang yang ditetapkan oleh Tuhan, dan menyakitinya berarti menantang pilihan dan otoritas Tuhan. Karena itu, ia sepenuhnya mengakui kedaulatan Tuhan. Ini juga alasan mengapa Daud, ketika bersembunyi di padang gurun, menolak untuk mengambil nyawa Saul meskipun memiliki kesempatan 2 kali, karena ia percaya bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan. Artinya, Daud benar-benar percaya, takut akan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Daud yang bersedih dan marah atas kematian orang yang ditetapkan Tuhan, memerintahkan agar orang Amalek yang tidak takut membunuh orang yang diurapi Tuhan itu dieksekusi. Orang Amalek yang mengharapkan hadiah malah kehilangan nyawanya. Dan dengan demikian, nas hari ini berakhir. Saudara-saudari yang terkasih, 2 tokoh yang muncul dalam cerita hari ini, yaitu orang Amalek dan Daud, memiliki kesamaan yaitu mereka mengetahui dan mendengar firman Tuhan. Namun, cara mereka memahami dan mendengar firman Tuhan itu membawa perbedaan dalam tindakan mereka. Dan perbedaan tindakan itu membawa perbedaan hasil. Orang Amalek itu, meskipun tahu bahwa Tuhan memilih dan mengangkat orang yang diurapinya, menganggap remeh makna yang terkandung di dalamnya. Ia lebih banyak mendengarkan hatinya sendiri daripada firman Tuhan, dan dibutakan oleh keserakahan untuk sukses. Ia menambahkan kebohongan bahwa ia telah mengambil nyawa orang yang diurapi Tuhan. Sikapnya yang mengenal Tuhan tetapi tidak takut atau taat kepadanya, bertolak belakang dengan harapannya, malah menjadi jerat yang membuatnya kehilangan nyawanya. Sebaliknya, Daud tidak melupakan dan menerima dengan sungguh-sungguh makna yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Karena ia takut akan Tuhan, ia memilih jalan yang benar di mata Tuhan, meskipun tampak lambat dan bodoh, daripada jalan yang tampak cepat dan nyaman, tetapi tidak dikehendaki Tuhan. Ia berduka atas kematian orang yang telah ditetapkan Tuhan. Tuhan mengingat sikap Daud yang menghormatinya dan mengangkatnya menjadi raja yang dihormati. Melalui sosok Saul yang menemui akhir yang tragis karena tidak taat pada firman Tuhan, sosok orang Amalek yang mengetahui firman Tuhan, tetapi menggunakannya sesuka hati untuk kesuksesannya sendiri, dan akhirnya mati. Serta sosok Daud yang sampai akhir takut akan Tuhan dan menang dengan iman, Tuhan bertanya kepada kita, bagaimana dengan kita? Prinsip yang muncul di seluruh kitab Samuel dan Alkitab, yaitu Tuhan menghormati orang yang menghormatinya. Juga, dia sampaikan hari ini, seraya bertanya kepada kita, kehidupan seperti apa yang kita inginkan, dan kehidupan seperti apa yang sedang kita jalani. Kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku yang takut dan taat. Kiranya kita dapat menghormati Tuhan, dan dihormati olehnya hari ini. Dan kiranya kita semua dapat menjalani hidup yang seumur hidup mengandalkan Tuhan, dan taat pada firman-Nya. Dalam nama Tuhan saya memberkati.